Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya mengenai bab kelima, laju reaksi ya, pada subbab bagian faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, faktor yang mempengaruhi laju reaksi, Pak Jul terangkan sekilas saja ya. Yang pertama itu adalah masalah konsentrasinya. Jadi kalau kita mereaksikan suatu zat ya, itu bisa dikatakan kita mereaksikan sebuah zat yang berkonsentrasi sedikit dengan konsentrasi yang banyak, itu tentunya akan lebih mudah untuk mereaksikan yang konsentrasinya lebih banyak. Karena apa? Karena ada banyak kemungkinan dari partikel-partikel yang ada itu akan saling bertumbukan dibandingkan dengan kita mereaksikan dengan zat yang konsentrasinya lebih sedikit. Nah, itu yang pertama ya. Jadi hubungan konsentrasi awal reaksi dan teori tumbukan. Semakin banyak konsentrasi, semakin banyak kemungkinan teori tumbukan, semakin banyak kemungkinan tumbukan, kemudian reaksi menjadi lebih cepat. Itu yang pertama. Kemudian bentuk dari zat yang direaksikan. Jadi saya ilustrasikan lebih mudah saja ya, kalau misalkan yang namanya garam ya, kalian saya rasa pasti semua pengkonsumsi garam. Garam misalkan Pak Jul pakai garam blok ya, garam blok kan ada ya, garam blok itu. Kemudian garam yang bentuknya pecahan sama garam halus. Nah, misalkan saya akan melarutkan garam ini ke dalam sebuah air ya, air di dalam bejana, katakanlah di dalam bejana, kemudian saya kasih panas, jadi saya panasi ya. Nah, kira-kira manakah yang lebih cepat bereaksi antara balok atau blok, garam blok, garam kepingan, sama garam halus? Nah, tentunya yang lebih cepat bereaksi tentunya kan yang paling cepat adalah yang garam halus dulu, kemudian kepingan garam, baru garam blok. Nah, seperti itu. Nah, ini kaitannya apa dengan bentuk ini? Bentuk ini dihubungkan dengan luas permukaan. Yang paling luas siapa? Yang paling luas adalah garam halus. Kemudian disusul dengan kepingan. Baru yang terakhir adalah garam blok. Garam blok itu garam yang bentuknya balok atau kotak kubus itu. Nah, itu yang dinamakan dengan bentuk molekul atau luas permukaan, luas penampang permukaan zat yang direaksikan. Semakin luas, itu akan semakin cepat bereaksi. Jadi serbuk garam dengan kepingan garam itu lebih luas permukaannya garam halus atau serbuk garam. Sedangkan kepingan dengan garam blok itu tentu lebih luas penampangnya kepingan garam. Seperti itu. Ini untuk luas penampang ya. Kemudian selanjutnya adalah suhu. Nah, ini bedanya. Dengan menggunakan misalkan indikatornya adalah garam blok. Saya masukkan ke dalam bejana, kemudian saya kasih yang ini, saya kasih api, yang satu enggak, tanpa api, tanpa pemanasan. Nah, dengan sama-sama garam blok, kira-kira manakah yang lebih cepat larut antara air yang dipanaskan dengan yang air tanpa pemanasan? Ini garam blok loh ya. Nah, tentunya yang paling cepat terlarut atau paling cepat bereaksi adalah garam blok yang dimasukkan ke dalam air yang dipanaskan. Nah, berarti ini kan pakainya suhu tinggi. Ini suhu rendah. Seperti itu. Nah, ini kaitannya apa dengan suhu? Jadi, semakin tinggi suhu dari suatu pelarut, itu akan menyebabkan meningkatnya kemungkinan tumbukan antara
partikel garamnya. Sedemikian hingga garam bloknya ini akan lebih cepat bereaksi atau lebih cepat terlarut ke dalam air dibandingkan kalau kita mencampurkan garam blok tanpa dengan tanpa pemanasan atau tanpa suhu tinggi atau hanya sebatas pakai air biasa, suhu standar. Seperti itu. Gitu ya. Jadi suhu itu berpengaruh terhadap kemungkinan tumbukan antar partikelnya. Semakin tinggi, kemungkinan tumbukannya semakin banyak. Jadi semakin cepat laju reaksinya. Nah, sedangkan faktor yang keempat adalah mengenai peran katalis. Sebenarnya katalis itu hanyalah zat tambahan ya. Zat tambahan yang nanti di akhir reaksi itu dia akan diketemukan kembali. Nah, fungsi dari peran katalis ini adalah apa? Fungsinya adalah menurunkan energi aktivasi. Jadi kita bisa lihat di diagram ini. Ini adalah sebuah energi. Yang paling atas ini adalah energi aktivasi tanpa katalis ya. Sedangkan yang pakai katalis itu malah lebih rendah. Jadi fungsi katalis adalah menurunkan energi aktivasi. Nah, pengertian dari energi aktivasi itu sendiri adalah energi yang dapat digunakan untuk memecah atau memutus ikatan untuk membentuk ikatan baru. Itu adalah energi aktivasi. Nah, tentunya agar mudah pecah itu bagaimana? Agar mudah pecah atau agar mudah putus ya, maka diharapkan energi aktivasinya itu rendah. Nah, biar rendah bagaimana? Biar rendah makanya dimasukkan katalis ini. Di sini diberikan contoh pembuatan gas SO3 ya. Disintesis dari reaksi antara gas SO2 dengan oksigen seperti ini. Kemudian reaksinya berlangsung secara 2 tahap. Seperti ini. Yang pertama SO2 malah direaksikan dengan katalisnya terlebih dahulu dengan vanadium oksida. Ini vanadium oksida ya namanya. Kemudian tahap yang satu hasilnya SO3 ditambah V2O4. Kemudian F2O4 baru direaksikan dengan oksigen. Jadi mereaksikannya ternyata satu-satu. Pakai tahap pertama, tahap kedua. Nah, dilihat di akhir reaksi ini kan tahap kedua, berarti akhir reaksi. Diketemukan lagi V2O5. Berarti peran katalis itu adalah membantu mempercepat saja. Dan dia itu tidak ikut bereaksi. Karena apa? Karena di akhir reaksi dia ditemukan kembali. Seperti itu. Gitu ya. Kita masuk ke latihan soalnya. Di latihan soalnya coba. Nah, yang pertama, suatu reaksi umumnya akan menjadi lebih cepat berlangsung apabila konsentrasi pereaksinya semakin besar ya. Penjelasan yang paling tepat dari fakta tersebut adalah semakin besar konsentrasi pereaksi, semakin besar pula energi aktivasinya. Salah. Ya. B. Tumbukan antar partikel akan menghasilkan energi yang besar apabila konsentrasi pereaksi meningkat. Itu juga salah ya. Bukan menghasilkan energi, tapi menghasilkan kemungkinan tumbukan, bukan menghasilkan energi. Jadi B salah. C. Bertambahnya konsentrasi reaksi akan menyebabkan orde reaksi bertambah, tidak ada hubungannya. Semakin besar konsentrasi, maka peluang terjadinya tumbukan yang menghasilkan reaksi juga semakin besar. Nah, inilah jawabannya. Semakin besar konsentrasi, semakin banyak atau semakin tinggi peluang terjadinya tumbukan. Jadi jawabannya adalah yang D. Yang E mesti salah. Semakin besar konsentrasi akan menyebabkan suhu reaksi juga semakin tinggi. Salah. Jadi suhu tinggi itu bukan dipengaruhi oleh konsentrasi ya.
bukan dipengaruhi oleh konsentrasi. Jadi jawabannya yang D. 2. Pernyataan berikut berkaitan dengan teori tumbukan. Pernyataan yang tidak benar adalah semakin tinggi, kita kaji yang A, semakin tinggi suhu, maka energi aktivasi suatu reaksi menjadi lebih tinggi. Ini jelas salah. Yang benar apa? Yang benar adalah suhu tinggi, ya. Suhu tinggi, tumbukan meningkat, maka aktivasinya turun. EA energi aktivasinya turun. Seperti itu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kalau energi tumbukan lebih dari energi aktivasi, maka reaksi berlangsung. Sebaliknya, energi tumbukan kurang dari energi aktivasi, ini reaksi tidak berlangsung. Ya. Jadi mestinya adalah energi aktivasinya itu turun, bukannya malah menjadi tinggi. Seperti itu. Karena kita kembalikan ke definisinya, energi aktivasi itu adalah energi yang digunakan untuk memecah atau memutus ikatan untuk membentuk ikatan baru. Seperti itu. Jadi jawaban yang kedua yang tidak benar adalah jelas yang A. Kalau kita kaji untuk B, C, D, E itu pasti benar. Semakin besar konsentrasi, semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan efektif. Benar. C. Semakin luas permukaan zat padat, maka semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan efektif. Itu juga benar. Katalis mengubah tahap-tahap reaksi menjadi reaksi yang energi aktivasinya rendah. Benar. Pada pemanasan, energi kinetik molekul-molekul menjadi tinggi sehingga tumbukan efektif menjadi lebih banyak. Ini juga benar. Kita lanjut. Nomor ketiga ya. Berikut adalah rancangan percobaan untuk mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi antara logam magnesium dengan asam klorida HCl dengan reaksi. Magnesium direaksikan dengan asam klorida menghasilkan magnesium klorida ditambah gas hidrogen. Percobaan yang menghasilkan volume gas hidrogen paling cepat. Nah, berarti pilih yang laju reaksinya paling cepat. Laju reaksi paling cepat itu dihasilkan dari, tentunya kalau di sini indikatornya adalah bentuk atau luas permukaan, kemudian konsentrasi dan suhu. Maka cari yang tinggi semua. Konsentrasinya tinggi, suhunya tinggi, bentuknya yang serbuk. Kalau serbuk itu berarti mengindikasikan apa? Kalau bentuk serbuk itu mengindikasikan luas penampangnya yang paling luas. Ya. Jadi kita pilih yang serbuk, clear. Konsentrasi pilih yang tinggi, 3. Yang paling tinggi kan 1 molar. Suhu paling tinggi 60. Berarti tentu jawabannya adalah yang ketiga. Itu adalah paling cepat reaksinya. Selanjutnya nomor ke berapa ini? Nomor 4 ya. Nomor 4. Berdasarkan percobaan tabung 1 dan 3 yang menjadi variabel kontrol atau terkendali adalah saya kembalikan mengenai definisinya bahwa variabel terkontrol adalah variabel yang dikendalikan sebagai pengaruh. Ya. Yang dikendalikan sebagai pengaruh. Nah, berarti kita lihat yang satu, sedangkan tambahan lagi tadi membedakan variabel terkontrol dengan apa? Variabel terkontrol itu yang dikendalikan ya, yang dikendalikan. Kemudian variabel bebas itu variabel terkontrol, variabel yang dikendalikan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap
variabel terikat tidak dipengaruhi faktor luar. Nah, kita lihat percobaannya masing-masing. Kalau kita lihat yang sama-sama serbuk pualam. Kita lihat ini serbuk pualam, suhunya 20 derajat, 20 derajat. Dan ini HCl 1 molar dan 2 molar. Berarti ini sama. Berarti cari yang beda ya mestinya ya. Sebentar. Serbuk sama keping. Konsentrasi dan astagfirullahaladzim. Yang dibandingkan itu 1 dan 3. 1 serbuk HCl 1 molar dan 20 derajat. Yang 3 serbuk HCl 2 molar 20 derajat. Nah, otomatis yang menjadi pembeda adalah variabel terkontrol, yang dikontrol adalah jelas ini dan ini. Jadi yang pertama serbuk itu luas penampang ya, luas penampang. Kemudian yang suhu 20 sama-sama 20 derajat itu adalah suhu. Jadi variabel kontrol atau terkendalinya adalah luas penampang dan suhu ya, yang D. Kemudian nomor 5, pasangan percobaan yang dapat digunakan untuk menentukan pengaruh luas permukaan sentuhan terhadap laju reaksi adalah, nah berarti kita cari yang beda antara tabel ini tadi, antara percobaan ini yang beda 1 dan 2. 1 dan 2 itu sama-sama 1 dan 2 serbuk, yang satu serbuk, yang satu keping. Nah, inilah jawabannya. Kalau 1, 3 sama-sama serbuk, tidak bisa untuk, karena apa? Luas permukaannya sama. 2 dan 4 sama-sama keping, luas permukaannya sama. 3 dan 4 ini juga serbuk sama keping ya. Dua dan 4 keping dengan keping. 1 dan 2 keping dengan serbuk dengan keping, benar, HCl-nya sama. Terus kalau yang ketiga 3 dan 4 ini sama-sama serbuk pualam dan keping pualam. Nah, ini beda, iya benar beda, tapi suhu di sini beda gitu loh. Makanya yang 3 dan 4 ini juga bukan jawaban. Tetap jawabannya adalah 1 dan 2. Karena apa? Karena yang hanya berbeda itu luas penampangnya saja. Molaritasnya sama, suhunya sama. Beda untuk pilihan yang D tadi. 3 dan 4. Serbuk luas penampang berbeda, molaritas sama, tapi suhunya berbeda. Jadi ini yang diukur 2 variabel. Variabel luas penampang dan variabel suhu. Jadi jawaban yang tepat nomor 5 adalah tetap yang A. Yang hanya luas penampangnya yang berbeda. Selanjutnya, perhatikan grafik tingkat energi dari A ditambah B menjadi 2C pada gambar yang menunjukkan energi aktivasi reaksi dengan katalis adalah tentunya yang lebih tinggi. Yang lebih rendah. Kalau yang pakai katalis itu mesti lebih rendah. Kalau yang satu ini pasti tanpa katalis, ya. Yang 2 ini mesti, karena ini yang tinggi, ini yang rendah. Berarti aktivasi yang rendah adalah aktivasi rendah dengan katalis adalah yang nomor 2. Ya, yang B. Ini ada di grafik-grafik. Oke, gitu. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat
pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.